Halo semuanya, perkenalkan saya Adil Nabi. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer dari kelas TI3B dengan NIM 433231104. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengenai bagaimana cara membuat 3D modeling servo SG90 pada FreeCAD. Nah, mungkin langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Baik, di sini kita langsung saja membuat desain 3D-nya di FreeCAD. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus membuat file kosong atau menekan menu anti file di sini. Nah, di sini belum ada body yang dibuat, maka dari itu kita akan membuat new body dengan cara menekan new body di bagian kanan sini. Nanti kita dapat memperluas originnya dan melihat bagian. Kita akan menggambar di exit plane. Kita langkah pertama yaitu new sketch untuk membuat sketch. Nah, langkah pertama yang dilakukan, kita akan membuat bentuk kotak servo dengan ukuran 22,5 dan tingginya 22,7. Pasannya kita bisa makan skip, lalu pindahkan ke tengah agar nantinya mudah untuk diatur. Selanjutnya kita akan menambahkan pad untuk volume servo kotak ini agar berbentuk 3D. Caranya kita lift sketch di menu sini, lalu klik pad untuk membuat objek 3D-nya dengan line 11,8. Di sini linknya 11,8. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat kotak kecil di bagian kanan dan kirinya dengan tinggi 2,5 mm. Pertama kita akan buat di bagian sisi kanan, klik new sketch. Kita gunakan alat bantu yaitu external projection di bagian bawah dan kiri. Lalu kita buat rectangle dengan panjang 11,8 dan tingginya yaitu tadi 2,5. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat alat bantu ukur, yaitu untuk mengukur dari bagian bawah sini sampai dengan sini dengan ukuran 16,9. Nah, setelah ukuran sudah sesuai dari bawah sini sampai sini, kita harus menghapus constraint dan line-nya. Kita lift sketch lagi, lalu tambahkan pad. Itu panjangnya itu 4,7 mm. Nah, untuk bagian kanan sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian kiri. Klik sini, lalu new sketch, tambahkan internal projection di bawah dan kanan, lalu buat rectangle lagi dengan panjang 11,8 yang tinggi 2,5. Tambahkan lagi
juga bantu dimension untuk mengukur dari bawah sampai atas ini. Yaitu 15,9. Nah, setelah juga sesuai, kita blendnya. Kita less sketch lagi, lalu ke menu pad dan isi dengan 4,7. Nah, untuk kotak kecil di bagian kanan dan kiri itu luas. Baiknya kita akan membuat bentuk lingkaran dan sedikit kotak di sini di kedua sisinya. Kita ke bagian view top, klik bagian kanan, new sketch, lalu buat circle dengan tool circle di sini. Untuk diameternya yaitu 2 mili. Kita gunakan internal position kembali untuk alat bantu ukur di bagian bawah sama kanan. Nah, untuk panjang diameternya dari tengah lingkaran sampai atas atau bawah itu 5,9, karena bagi panjangnya 11,8 dibagi 2. Terus buat juga di bagian atas panjangnya 2,3. Nah, setelah posisi lingkaran sudah di tengah, kita hapus garis bantu yang dibuat tadi, terjadi error. Lalu kita lift sketch, tambahkan gunakan menu tool untuk membuat lubang. Nah, diameternya tadi 2 mili. Untuk kedalamannya itu 2,5. Nah, lanjut buat bentuk kotak dengan tinggi 1,3. Kita ke sketch lagi. Panjang 3 saja, buat tingginya 1,5. Kita gunakan external precision lagi dan titik di tengah. Gunakan garis untuk garis bantu mengukur dari titik tengah sampai bagian bawah. Panjang 5,9. Nah, setelah sudah di bagian tengah, kita hapus lain ini. Kita sketch. Ke menu pocket untuk membuat beban dan berbentuk kotak.
Nah, untuk lengthnya seperti tadi yaitu 2,5. Nah, bagian kanan sudah, kita lanjut ke bagian kiri, bagian sketch. Gunakan lingkaran lagi dengan diameter 2. Gunakan external projection di bagian bawah, bagian kiri. Kita atur titik tengah sampai di bawah yang panjang 5,9, bagian tengah bagian atas 2,3. Jangan lupa hapus garis bantu. Kita sketch, gunakan hole, diameternya 2, depthnya 2,5. Lanjut ke buat bentuk kotak, kita klik di sini, sketch lagi, gunakan rectangle, panjang 3, tinggi 1,3. Kita gunakan escape, lalu posisikan agak ke tengah seperti ini, lalu gunakan external projection untuk garis bantu bagian bawah kiri, dan buat titik tengah di kotak. Lalu ukur titik tengah kotak ini dengan titik bawah, panjangnya 5,9. Nah, setelah ukuran sudah sesuai, jangan lupa untuk menghapus garis bantu. Kita skip ke menu pocket untuk lubang ini dengan length 2,5. Nah, setelah untuk lubang di bagian kanan dan kiri sudah kita buat, dan ini kita akan buat bentuk lingkaran di atas ini. Kita klik di bodi sini, new sketch, gunakan circle lagi dengan diameter 11,8 dan 5. Gunakan external projection untuk garis bantu di bagian kiri bawah. Kita gunakan dimension tool, bagian titik tengah lingkaran dan bawah. Nah, untuk diameternya itu 1,8 dibagi 2 jadi 5,9. Kita ke buat garis bantu di posisi atas ini 5,9. Selanjutnya untuk lingkaran di sini -5,9. Nah, untuk titik tengahnya itu kita jumlahkan jarak dari bagian sini sampai sini ditambah setengah dari diameter, itu 2,5, jadi 10,3.
memang ke ya, jika posisi sudah sesuai seperti ini, kita hapus garis bantu yang sudah kita buat, lalu kita escape sketch. Kita sketch gunakan menu paste. Dan dia itu 4 mili yang sudah. Selanjutnya kita lihat lingkaran bagian atas, diameter 4,6 dan 1,7. Kita klik sketch buat lingkaran 4,6 dan 1,7. Selanjutnya kita atur posisi tengah. Caranya kita bisa gunakan constraint. Maaf, kita gunakan dimension dulu saja. Kita gunakan external projection di sini. Thank you banyak. Kita ukur dari di tengah ke sini 5,9. Ini maaf, ini ini 5,9 juga. Lanjut yang lingkaran kecil, 5,9. Nah, kalau posisi sudah sesuai, kita hapus garis banting lagi. Kita sketch, tambahkan pad lagi dengan tinggi 3,2. Ya, kurang lebih untuk desain 3D circle sudah jadi seperti ini. Kita bisa melihat dari berbagai view. Dan sekian tutorial dari saya. Terima kasih.